Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Boleh saya duduk Ibu? Boleh. Perkenalkan Ibu, saya perawat anak yang akan merawat Ibu dari jam 7 pagi ini sampai jam 3 siang nanti Ibu. Ibu boleh lihat saya Ibu? Sebelum itu nama Ibu siapa Ibu? Ibu Lisa. Senangnya dipanggil apa Ibu? Lisa aja. Namanya Ibu Lisa. Nanda mau nanya Ibu tidurnya nyenyak tadi malam Ibu? Saya tadi malam tidurnya kurang nyenyak karena saya sering mendengar-dengar suara-suara yang menakutkan. Baik Ibu. Kedatangan dari sini yaitu untuk berbincang-bincang dengan Ibu, menghilangkan suara-suara yang menakutkan itu ya Ibu. Ibu maunya berapa lama Ibu? 15 menit aja. Tempatnya di mana Ibu mau? Di sini. Ibu mau ya Ibu? Mau. Baik Ibu, di sini Nanda jelasin dulu ya Ibu. Ada 4 cara menghilangkan halusinasi atau suara menakutkan itu Ibu. Pertama itu menghadiri suara, yang kedua minum obat secara teratur, yang ketiga berbincang-bincang, yang keempat melakukan aktivitas sedekah Ibu. Jadi di sini Nanda akan menjelaskan mengajarkan kepada Ibu bagaimana cara menghadiri suara halusinasi itu Ibu. Sebelumnya Ibu pernah diajarkan sama perawat yang lain Ibu? Belum. Baru pertama kali ya Ibu? Iya. Jadi Nanda mau ngajarin Ibu yang pertama dulu ya Ibu, menghadiri halusinasi. Di sini Nanda mau jelasin dulu ya Ibu, bagaimana cara menghadiri suara itu Ibu. Pertama, Ibu letakkan kedua telapak tangan Ibu di telinga Ibu secara keras Ibu, supaya suara yang lain tidak terdengar Ibu. Kedua, Ibu tutup mata. Ibu hayati dalam hati ya Ibu. Kita mengatakan kata-kata ini. Pergi ke suara-suara yang ganggu saya dalam hati ya Ibu, supaya suara itu hilang ya Ibu. Di sini Nanda mau Ibu ngerti Ibu. Nanda jelasin dulu pakai gerakannya Ibu. Ibu lihat dulu ya. Pergi ke suara palsu, jangan ganggu saya. Pergi ke suara palsu, jangan ganggu saya. Pergi ke suara palsu, jangan ganggu saya. Ibu udah ngerti Ibu? Coba Ibu praktekannya Ibu. Pergi kau suara palsu, jangan ganggu saya. Pergi kau suara palsu, jangan ganggu saya. Pergi kau suara palsu, jangan ganggu saya. Itu sudah bagus sekali ya Ibu. Sudah kelihatan Ibu mendalaminya Ibu. Jadi Bu di sini sebelumnya, jadi Bu Nanda di sini Bu ada kertas Ibu. Jika Ibu melakukannya secara mandiri, Ibu tulis M. Jika Ibu dibantu atau diingatkan oleh perawat, Ibu tulis B. Jika Ibu lupa atau tidak melakukannya, Ibu tulis B ya Ibu. Di sini Ibu. Sebelum itu Ibu, kegiatan kita nggak selesai nih Ibu. Kita kan dapat tindakan Ibu. Kita udah ngelakuin namanya tadi Ibu. Yang kedua kan minum obat ya Ibu. Ibu maunya di mana? Ibu? Di sini lagi boleh. Di sini lagi ya Ibu. Jamnya Bu? Jam 1 aja. Jam 1 ya Ibu. Jadi kita janjian ya Bu, akan ngobrol tentang halusinasi dengan minum obat di sini pada jam 1 ya Ibu. Baik Bu, di sini Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Permisi ya Bu, boleh saya duduk di sini Bu? Iya boleh. Apa Ibu masih ingat dengan saya Bu? Masih Bu. Siapa Bu? Suster Lisa. Iya bagus ya Bu. Baiklah Bu, sebelum kita masuk ya Bu, Lisa di sini mau menanya sama Ibu, mau bertanya. Kemarin kan kita latihan yang pertama ya Bu, yaitu tentang menghardi ya Bu. Apa di saat Ibu mendengar suara itu udah Ibu lakukan dengan cara menghardi seperti yang Lisa ajarkan kemarin Bu? Sudah khusus. Sudah. Bagaimana responnya Bu suara itu Bu? Menghilang ya sus. Menghilang ya. Baiklah. Kan berarti ada Ibu lakukan kan? Ada. Saat Ibu mendengarnya. Baiklah. Kan di sini kita janji jam 1 ini ya Bu tentang minum obat. Sebelum kita minum obat, Ibu maunya kita di mana? Di sini aja. Di sini aja. Waktunya berapa lama Bu? 15 menit. 15 menit ya. Baiklah. Jadi Ibu kan sekarang
obat siang ya. Sebelum ibu minum obat, di sini Lisa mau nanya, ibu udah tahu belum jenis-jenis obatnya serta fungsinya? Belum. Belum. Untuk warnanya ibu udah tahu? Udah. Warnanya udah ya. Ya. Warna obat ibu apa aja? Seingat saya putih, pink, sama oranye tuh. Putih, pink, sama oranye. Ya. Kalau untuk namanya belum tahu ibu kan, sama fungsinya. Baiklah, di sini Lisa akan menjelaskan. Yang warna oranye itu biasanya nama obatnya CVZ ya Bu, yang berguna untuk menenangkan ibu. Di saat ibu mendengar suara-suara halusinasi itu, ibu bisa minum obat warna oranye ini karena dia bisa menenangkan ibu. Dan warna putih ini namanya haloperidol juga Bu. Tujuannya juga untuk menenangkan ibu di saat ibu mendengar suara-suara yang menakutkan seperti itu. Dan yang terakhir ada warnanya warna putih, itu tuh namanya adalah THP ya Bu ya, yang gunanya untuk merelaksasikan otot-otot ibu. Baiklah Ibu, kan Ibu udah tahu tuh apa nama obatnya dan fungsi obatnya. 6 cara minum obat Ibu udah tahu bagaimana cara minum obat yang benar itu? Tahu tuh. Nggak tahu ya. Baiklah, di sini Lisa akan menjelaskan bagaimana cara minum obat dengan benar ya Bu ya. Minum obat yang benar itu ada 6 langkah minum obat ya Bu. Yang pertama itu kita benar obatnya. Benar obat, benar orang, dan benar dosisnya. Misalnya nih, ibu minum obatnya ini nih, ibu harus melihat apakah itu benar-benar obat ibu atau tidak. Dan ibu lihat warna-warnanya, dan ibu lihat dosisnya dari dokter. Ibu minumnya harus sesuai dengan dosis order dokter. Jangan ibu minumnya lebih banyak dari order dokter ya Bu. Selanjutnya ada benar waktu. Ibu minumnya benar waktu ini harus di saat tepat waktu. Misalnya pagi jam 7, siang jam 2, dan sore nanti jam 6. Berarti jam-jam segitu ibu minum obatnya ya. Dan setelah itu benar cara pemberiannya. Bagaimana cara pemberiannya itu? Kita juga harus tahu ya Bu ya. Sesuai dengan pemberian yang sesuai. Dan kontinuitas pemberian itu tuh di saat kita misalnya nih, ibu kan dapat obat dari dokter ya, ibu nggak boleh berhentiin minum obat selain dari dokter sendiri yang memberhentikan ibu minum obat. Apakah ibu mengerti? Mengerti Sus. Baiklah, apakah ibu bisa mengulang apa yang Lisa bilang tadi dari nama obat, fungsi obat, serta 6 cara minum obatnya tadi? Bisa Sus. Bisa, coba Bu. Obat warna oranye itu CPZ, berguna untuk menyenangkan pikiran saya. Yang kedua pink, haloperidol, gunanya untuk menenangkan pikiran saya juga. Yang warna putih, THP ya Ibu. Iya. Gunanya untuk merelaksasikan otot-otot Bu. Bagus. Terus 6 cara minum obat itu Bu? Benar orang, benar obat, benar waktu, benar dosis, benar cara pemberian, dan kontinuitas. Oke, udah bagus ya Bu ya. Berarti di saat ibu mendengar suara-suara itu, ibu bisa langsung minum obat juga secara teratur agar suara-suara itu cepat hilang ya Bu. Sebelum kita masuk itu kan Lisa juga ada nih jadwal yang bisa berikan sama ibu kemarin kan. Ini juga diisi ya Bu. Di saat ibu misalnya minum obat sendiri, ibu harus menulis huruf M yang sama yang seperti Lisa ajarkan kemarin ya Bu. Ini ya Bu. Baiklah Ibu, besok kita akan melakukan latihan yang ketiga, yaitu berbincang-bincang dengan teman. Ibu maunya besok kita di mana? Di sini aja Sus. Di sini lagi Iya. ya. Jam berapa Bu? Jam 4 aja Sus. Jam 4. Baiklah, besok jam 4 kita di sini akan berbincang-bincang ya Bu, untuk menghilangkan suara halusinasi Ibu tuh. Ada yang Ibu ingin ditanyakan? Sudah Sus. Tidak. Baiklah, Lisa permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Sus. Boleh saya duduk Bu? Silahkan. Baiklah Ibu, Ibu masih ingat kan dengan saya? Masih Bu. Masih ya Bu. Kedatangan Lisa di sini kan mau latihan yang ketiga lagi ya Bu, berbincang-bincang dengan teman. Sebelum masuk ke latihan yang ketiga, apakah Ibu kemarin ada minum obatnya secara teratur Bu? Ada Sus. Ada ya Bu.
Minum obatnya secara teratur kemarin kan? Iya. Paginya jam berapa kemarin ibu minum obat? Pagi jam 7 sus. Siangnya Siang jam 1. jam 1. Setelah itu Kalau malam jam 6 sus. jam 6 ya. Udah 3 kali ya bu ya. Terus gimana suara-suara yang masih ibu dengar? Apakah masih ada ibu dengar lagi suara-suaranya atau bagaimana? Kalau dibanding sebelumnya ya berkurang sus. Berkurang ya. Latihan pertama udah ibu lakukan, Udah. latihan kedua juga udah. Dan sekarang kita masuk ke latihan yang ketiga, yaitu berbincang-bincang dengan teman. Jadi ibu maunya di mana kita mau berbincang-bincang di sini kan? Jam berapa? Mau berapa jam? Mau berapa lama? 15 menit aja sus. 15 menit. Di sini ya bu. Iya. Baiklah. Sebelum itu kan kita mau berbincang-bincang. Jadi di saat ibu mau mendengar suara-suara yang menakutkan itu, ibu bisa melakukan atau mengajak teman ibu untuk berbincang-bincang. Caranya itu seperti ini ya bu ya. Alisa contohkan dulu, nanti ibu bisa mempraktekannya kepada teman-teman atau ke perawat-perawat yang lain. Misalnya nih ibu mendengar suara-suara yang mengganggu ibu itu datang. Ibu kan mendengarnya kadang di saat ibu sendiri ya, Jadi itu kan sering banget tuh suara-suara yang datang ya bu. Jadi ibu bisa dengan cara minta tolong sama perawat atau teman-teman ibu untuk berbincang-bincang dengan ibu. Caranya itu seperti ini bu. Ibu minta permisi dulu sama perawatnya atau sama teman-temannya, dan ibu bilang apakah dia itu bisa membantu ibu untuk mengajak ngobrol agar bisa menghilangkan suara-suara yang ibu dengar. Caranya itu seperti ini. Permisi suster, apakah suster mau membantu saya untuk mengajak saya berbicara? Karena saya sekarang lagi mendengar suara-suara yang menakutkan suster. Dan apabila suster itu berkata iya, maka ibu bisa langsung mengajak suster itu berbicara untuk menjelaskan bagaimana keluarga ibu atau keluarga dia, atau tinggal ibu di mana, atau anak ibu berapa. Bisa ibu lakukan seperti itu ya bu. Iya sus. Apakah ibu mengerti? Mengerti sus. Baiklah, nanti di saat ibu mendengar, apakah ibu bisa mengajak teman ibu untuk berbicara atau perawat-perawat lain? Saya coba sus. Baiklah, coba ibu praktekkan ya bu yang bisa praktekkan tadi. Permisi suster, bisakah suster membantu saya? Saya sekarang sedang mendengar suara-suara mengerikan. Lalu saya tanya, suster, tinggalnya di mana? Ya, saya tinggal di sini. Suster berapa? Ya, nah ini gitu ya bu ya, seperti itu ya bu. Jadi ibu tidak terfokus sekali dengan suara-suara yang menakutkan itu. Baiklah ibu, tidak terasa juga ya bu waktu kita udah pas 15 menit. Di sini kita Lisa juga akan menambahkan jadwal ibu tadi, berbincang dengan teman. Ibu jangan lupa isi RTL-nya nih, aktivitasnya. Dan sama seperti yang kemarin ya bu ya, kalau ibu melakukan sendiri ibu tulis huruf M, dan jika ibu dibantu sama perawat lain ibu tulis dengan huruf B, dan apabila ibu tidak melakukan ibu tulis dengan huruf T ya bu. Sus. Baiklah, nih ya bu ya. Besok kita akan masuk latihan yang keempat ya bu, yaitu melakukan aktivitas terjadwal. Ibu maunya kita di mana? Di sini ada sus. Di sini. Jamnya jam berapa bu? Jam 3 aja. Jam 3 besok ya bu. Jam 3 ya bu. Baiklah, apakah ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada sus. Tidak. Baiklah, Lisa permisi dulu nanti ya bu ya. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Saya boleh duduk ibu? Boleh. Ibu masih ingat kan dengan saya ibu? Masih. Kalau betul siapa ya ibu? Iya, Suster Nanda. Nah betul sekali ibu. Ibu masih ingat jadwal janji kita yang kemarin ibu? Ingat. Kita akan melakukan apa ya ibu? Aktivitas terjadwal. Nah benar sekali ibu. Kita udah janji melakukan belajar latihan tentang aktivitas terjadwal di sini ya ibu. Pada jam 4 sore ya ibu. Iya. Sebelum itu kemarin ibu sudah melakukan aktivitas yang udah kita ajarkan ibu? Sudah. Ibu sudah menghadapi halusinasi ibu? Sudah. Minum obat secara teratur? Sudah. Berbincang-bincang dengan suster ibu? Sudah. Bagus sekali ibu. Ibu apakah
suara-suara lagi ya, Bu? Sudah berkurang saat saya melakukan kegiatan seperti itu. Bagus sekali Ibu, sudah berkurang dari sebelum-sebelumnya ya Ibu. Nah, di sini Nanda akan mengajarkan latihan yang terakhir Ibu, yaitu melakukan aktivitas terjadwal Ibu. Ibu maunya berapa menit Ibu? 15 menit aja. 15 menit ya Ibu. Di sini Nanda jelasin dulu nih Ibu, bagaimana melakukan aktivitas terjadwal ini menghilangkan halusinasi itu Ibu. Ibu kan udah jelasin pada hari pertama kalau ketika halusinasi Ibu itu datang ketika Ibu termenung sendirian Ibu, Iya. baru suaranya datang kan Ibu. Iya. Tapi dengan melakukan aktivitas yang terjadwal Ibu tidak akan, pikiran Ibu itu akan terisi Ibu dengan saya harus menyapu nih, saya harus menyuci nih gitu. Jadi Ibu, suara halusinasi itu tidak akan sempat muncul ke pikiran Ibu. Jadi Bu, Nanda mau nanya Ibu, aktivitas terjadwal apa aja yang bisa Ibu lakukan? Yang biasa Ibu lakukan di rumah sakit Ibu? Apa aja? Biasanya pagi itu kan bangun. Setelah bangun tuh membersihkan tempat tidur. Terus sendiri-sendiri tuh kita bersihkan tempat tidur. Ya. Setelah itu kita jam 9 makan, habis makan cuci piring. Ya Bu. Lanjut. Setelah itu jam 2 minum obat kan. Ya. Minum obat. Setelah itu minum obat. Ibu ada menyapu taman? Iya, biasanya sore menyapu taman. Sama membersihkan kaca sore juga. Ada lagi Bu, Ibu mengepel. Ada Ibu? Mengepel jarang. Mengepel jarang Ibu. Jadi Nanda udah mencatat nih Ibu, apa aja aktivitas yang biasa Ibu lakuin Bu. Pertama, membersihkan tempat tidur, mencuci piring, menyapu taman, dan membersihkan kaca Ibu. Dan kadang-kadang juga mengepel lantai kan Ibu. Di sini Menyapu? Oh iya, menyapu ya Iya, Ibu. iya, setiap pagi menyapu sama membersihkan tempat tidur. Sama menyapu ya Ibu. Jadi Bu, kali ini Ibu mau kita membahas tentang apa Ibu? Menyapu atau membersihkan tempat tidur? Menyapu aja. Menyapu ya Bu. Iya. Sebelum itu Ibu udah tahu apa aja alat-alatnya Ibu? Tahu? Coba. Sapu, tong sampah, Ya. sama sekop sampahnya. Pintar sekali Ibu. Jadi kita membutuhkan sapu, tong sampah, sama sekop ya Ibu. Jadi sebelumnya Ibu udah tahu kan gimana cara nyapu? Tahu? Ya, gimana Ibu? Caranya ambil sapu. Ya. Setelah itu dekatkan sekop sampah. Terus sapunya dari ujung keluar. Ya. Masukkan ke dalam sekop. Habis itu langsung dibuang ke tong sampah. Nah, Ibu sudah berpengalaman sekali ya Ibu. Jangan lupa ya Bu, sudut-sudutnya itu juga disapu Ibu. Kita bersihkan dan sodoknya hati-hati dia masuk ke tong sampah. Tidak ada lagi yang bersisa di lantai ya Ibu. Iya. Nah, tidak terasa udah 15 menit nih Ibu. Bicara kita nih udah selesai nih Ibu. Jadi di sini Bu, Nanda akan menambahkan aktivitas jadwal di catatan harian Ibu ya Ibu. Nah, Ibu bisa mengisinya seperti biasa, tulis F, T, atau B ya Ibu. Iya. Di sini ya Ibu, kita akan melakukan, karena kita sudah selesai Ibu, kita akan melakukan aktivitas lainnya pada besok ya Ibu. Ibu maunya di mana Ibu? Sini Nah, pada jam berapa Ibu mau? jam 2. Baik Bu, kita ada janji ya Ibu, latihan lainnya pada besok di sini jam 2 ya Ibu. Baik Bu, sebelum itu Ibu ada yang